mengenai pembelajaran sebelumnya. Di hari sebelumnya kan kita sudah belajar nih mengenai lagu Cicak-Cicak di Dinding. Supaya kalian lebih semangat, kita nyanyi bareng-bareng dulu ya lagu Cicak-Cicak di Dinding. Siap? Bareng-bareng. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Sekali lagi. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Suaranya masih lemas. Sekarang ada yang tahu nggak sekarang belajar tema berapa? Nah, sekarang kita bakal belajar tema 7. Tema 1 pembelajaran 2. Nah, sekarang coba keluarkan buku paketnya. Kita buka pertama halaman 17. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa aja? Ada yang tahu? Yang pertama, kita bakal belajar mengenai teks, bacaan, tikus, dan ular. Nah, lalu ada yang tahu? Yang kedua kita bakal belajar apa? Yang kedua kita bakal belajar mengenai perbedaan fisik dari teman-teman kalian. Bagaimana cara kalian menanggapi hal tersebut, menghormatinya. Nah, sekarang kita belajar terlebih dahulu. Yang pertama, silakan kalian buka halaman 17 mengenai teks bacaan tikus dan ular. Nih, di sini siapa yang mau membantu Bapak ke depan untuk membaca mengenai kecerdikan menumbuhkan kebaikan mengenai tikus dan ular? Siapa yang berani? Ayo, kita baca bersama-sama, oke? Tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Kita baca bareng-bareng. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Lalu, sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Lalu, ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Lalu tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Lalu sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Lalu, sedangkan tikus masih lahap dengan waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendatangi sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tertidur pulas. Lalu tiba-tiba ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Lalu tikus menjawab, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir terlebih dahulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan.
Kalau begitu kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Lalu ular menjawab, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tikus menjawab, tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk, tanda mengerti. Lalu ular menjawab, baiklah kalau begitu maafkan aku. Tikus pun memaafkan sang ular. Mereka tersenyum bahagia kemudian beranjak mencari makanan bersama. Nah, di sini siapa yang tahu angkat tangannya? Apa isi bacaan dari teks bacaan mengenai tikus dan ular? Siapa yang bisa? Ya. Bagaimana sikap tikus? Ya. Bagaimana sikap ular? Bagus. Nah, sekarang Bapak minta kalian membuat kelompok masing-masing teman sebangkunya menuliskan mengenai kebersamaan yang dilakukan tikus dan ular seperti apa. Lalu coba kalian jelaskan bagaimana sikap tikus dan sikap ular. Silakan kalian kerjakan, Bapak kasih waktu. Nanti ketika sudah selesai, nanti kita akan nilai bersama-sama. Oke? Bagaimana, sudah? Sudah. Kalau sudah, kita akan jelaskan bersama-sama bagaimana sikap tikus. Ada yang tahu? Jelaskan. Nah, iya, baik, silakan. Ya, sikap tikus itu cerdik. Lalu bagaimana sikap ular? Ada yang tahu? Ya, ular awalnya ingin memakan tikus, tetapi karena kecerdikan tikus, ular tidak jadi memakan tikus. Lalu kita buka halaman selanjutnya. Halaman 20. Kita buka. Nah, sekarang Bapak akan membagi-bagi beberapa orang, akan menunjuk beberapa orang. Yang pertama, Bapak akan menunjuk Fauzan yang menggunakan kacamata. Lalu Bapak akan menunjuk siapa lagi ya? Menunjuk Ahmad yang tidak menggunakan kacamata. Yo, silakan ke depan. Nah, sekarang kita akan membaca kembali mengenai kecerdikan tikus dan ular. Ya, silakan Ahmad dan Fauzan untuk membaca. Sudah? Nah, sekarang kalian mendengarkan perbedaan dari Ahmad dan Fauzan. Apa perbedaan mereka? Ya, benar. Fauzan menggunakan kacamata, sedangkan Ahmad bagaimana? Tidak menggunakan kacamata. Nah, sekarang Bapak ingin menunjuk dua orang lagi ke depan untuk membacakan mengenai tikus dan ular. Sekarang yang ke depan itu Siti dan siapa lagi ya? Dini. Ya, silakan Siti dan Dini ke depan. Silakan bacakan mengenai tikus dan ular. Sudah? Nah, kalau sudah, Bapak ingin bertanya antara Siti dan Dini, apa perbedaan kedua mereka? Apa perbedaan yang terdapat dalam diri mereka? Siapa yang tahu? Ya, benar. Ya, perbedaan dari Siti dan Dini yaitu kalau Siti rambutnya itu lurus, sedangkan Dini rambutnya keriting. Nah, silakan duduk. Tepuk tangan buat Siti dan Dini. Nah, selanjutnya sekarang Bapak ingin kalian membagi ke dalam beberapa kelompok untuk menuliskan bagaimana sikap kita nih. Sikap kita terhadap keberagaman yang ada dalam kelas ini. Perbedaan tadi sudah berbagai macam. Tadi ada apa aja? Ada yang menggunakan kacamata. Lalu apa lagi? Ya, ada yang tidak menggunakan kacamata. Lalu perbedaan apa lagi? Ada yang rambutnya keriting. Lalu apa lagi? Ada yang rambutnya tidak keriting. Apa lagi? Ada yang tahu?
Iya, ada teman kita yang tidak bisa menggunakan bahasa Sunda, lalu ada yang menggunakan bahasa Sunda. Nah, sekarang Bapak ingin kalian menuliskan sesuai individu masing-masing. Kalian menuliskan perbedaan-perbedaan dari teman-teman kalian. Lalu bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan yang dimiliki oleh teman-teman kalian. Nanti ketika kalian sudah selesai, nanti kita akan jelaskan masing-masing ke depan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan tersebut, lalu tanggapan kalian mengenai hal tersebut, lalu bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan tersebut. Oke, silakan kerjakan masing-masing. Ya, bagaimana? Sudah? Nah, bagaimana sikap kalian mengenai hal tersebut? Siapa yang berani ke depan? Apakah ada yang berani ke depan? Ya, ayo kita ke depan, kita jelaskan bersama-sama. Nah, gimana? Yang pertama, apa saja? Ya, benar. Benar. Nah, kita berarti poin utama kita yaitu bagaimana cara menghargainya? Ya, benar. Silakan tepuk tangan buat teman kita, kembali ke tempat. Nah, jadi perbedaan dari setiap teman-teman kita itu memang beraneka ragam. Seperti yang tadi sudah disebutkan, ada yang menggunakan kacamata, ada yang tidak. Ada yang rambutnya ikal atau keriting, ada yang lurus. Ada yang bisa menggunakan bahasa Sunda, ada yang tidak. Ada yang kulitnya sawo matang atau coklat, ada yang putih. Nah, walaupun berbeda, kita harus tetap bisa saling menghargai. Karena setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing. Dengan cara menghargai, kita bisa belajar di situ. Belajar menanamkan saling memahami seseorang dan saling menghargai satu sama lain. Di situ kita akan belajar mengenai sifat-sifat atau beraneka ragam yang ada, keberaneka ragaman yang terdapat di kelas kita. Karena di kelas kita tidak hanya saja dari suku Sunda, ada juga kan yang dari Medan, yang dari Batak. Nah, ada juga dari Jawa yang tidak bisa bahasa Sunda, tapi mereka bisa menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa Sunda, lalu bahasa Jawa, lalu ada bahasa dari Batak. Karena dari setiap suku daerahnya masing-masing memiliki keunikannya tersendiri. Selain itu kita bisa belajar bertukar pikiran mengenai apa saja kehidupan sehari-hari yang biasanya dilaksanakan dari suku tersebut. Nah, sebelum itu Bapak ingin membagikan LKS terlebih dahulu. Nah, Bapak ingin membagikan LKS, silahkan kalian kerjakan, oke? Ya, silahkan kalian kerjakan LKS-nya. Silakan, Bapak ingin kalian mengerjakan, maksudnya lembar evaluasi. Silakan kalian mengerjakan lembar evaluasi yang telah Bapak berikan. Bagaimana? Sudah lembar evaluasi sudah dikerjakan? Ya, silakan simpan di depan meja. Nah, Bapak ingin bertanya, kalian kan tadi udah belajar nih mengenai teks bacaan tikus dan ular. Lalu yang kedua mengenai perbedaan dari beraneka ragaman teman-teman kita. Nah, apa yang kalian sudah pelajari mengenai yang pertama tikus dan ular? Acungkan tangan. Siapa? Ya, bagaimana sikap tikus? Ya, sikap ular? Nah, tikus adalah salah satu memiliki sifat yang cerdik. Lalu ular memiliki, awalnya itu sikap ular itu ingin memakan tikus, tapi karena kecerdikan tikus melihat keadaan dan memanfaatkan ular, alhasil ular tidak jadi memakan tikus. Lalu yang selanjutnya, bagaimana perbedaan yang ada di kelas kita ini? Bagaimana menyikapinya? Siapa yang bisa? Ya, lalu apa lagi? Betul. Nah, kelas kita memiliki keberaneka-ragaman fisik, terutama suku, bahasa. Nah, dengan cara tersebut kita harus bisa saling memahami satu sama lain, harus bisa saling menghargai. Itu dengan cara toleransi. Kita harus bisa mentoleransi satu sama lain karena perbedaan tersebut, perbedaan suku, bahasa, terus bentuk tubuh, dimulai dari tinggi badan, lalu rambut, lalu ada yang menggunakan kacamata atau tidak. Nah, di situ kita harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Harus bisa
istilahnya kita harus bisa melebur menjadi satu. Oke? Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Bapak hari ini. Mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti kalian bisa belajar lagi di rumah. Persiapkan untuk esok hari kita akan belajar mengenai pembelajaran 3. Nah, silakan kalian boleh membaca-baca buku terlebih dahulu supaya nanti kalian di kelas kita bisa bertanya jawab. Oke? Bapak cukupkan sekian, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.